lu gue kenalin sama temen gue, dia mau bukain restoran buat istrinya katanya gitu. Pas gue dikenalin, dia pertama kali 15 menit ketemu gue, dia ngasih duit cash segini. Wah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah gitu ya. First time berkarir di dunia dapur, gimana, Sep? Awalnya kerja dulu, terus Tips and triknya atau buat mereka selama mereka lagi berproses, ya nggak ada yang tahu lah goalnya ke depannya apa ya. Itu ada nggak kira-kira? kalau versi gue gitu ya, gitu. Tapi sementara itu kita abis buka puasa bareng gitu. Gue pulang di mobil gue nangis. Gue ngetok rumah ke istri juga gue nangis kejar gitu. Kayak gue gagal nih, gue gagal. Itu kayak titik terendah gue nah. Ray Jensen Radio Podcast. Wah, saya belum pernah denger gitu kayaknya. Belum pernah denger ya? Podcast kecil kali ya. Kerja sini juga, Bang? Baru magang hari pertama. Oh, magang. Udah lama, Bang? Baru 4 jam setengah nih, belum break. 4 jam setengah ya? Aduh, ngantuk saya, Bang. Makan dong kalau ngantuk. Semalam begadang, Bang. Kenapa tuh? Nonton apa? Spanyol Perancis, Bang. Wah, cair dong, menang banyak dong. Main lah, Bang. Buat beli-beli liquid mah ada lah, Bang. Wah, boleh. Traktir bisa kali. Aduh, ngantuk banget, Bang. Restoran sepi lagi, Bang. Aduh. Waduh, kacau dunia, kacau. Ini mana nih yang dagang nih? Pesan order. Iya. Minum, Bang? Boleh. Minum apa, Bang? Kopi aja. Es Saya yang kopi. bayarin, Bang. Cair kan semalam. Benar. Es kopi susu bisa? A. Iya. Es kopi susu A. Benar. 1. Boleh. Sama Nutrisari Belewah 1. Boleh tuh. Udah di outlet yang mana, Bang? Nah, dari rumah aja tadi berangkat. Disuruh ngobrol-ngobrol katanya langsung OTW kita. Oh, TW. Ngobrol. Rumahnya jauh, Bang, dari sini, Bang. Lumayan, 2 jam anjing. 2 jam ya, Bang? Berangkat ke sini. Oh, jauh ya, Bang, ya? Lumayan. Aduh. Pusing, Bang. Kenapa sih pusing-pusing mulu? Nggak jelas tuh. Restoran lagi sepi, Bang. Oh, sepi. Tadi kita kerjakan. Pakai pesugihan lah. Masalahnya kagak ngaruh, Bang. Iya. Ya, titipin berangkas biar cair. Kita bikin chicken stock udah taruh kolor pada biar ada umaminya, Bang. Taruh berangkas. Taruh berangkas. Laku nggak laku cair. Oh, boleh tuh. Nah, lama amat, ah. Tuh, haus nih. Tuh, grogi. Aduh. Kalau di Masterchef udah gagal deh ini, Bang. Iya. Oh, lu kerja di dapur gua malu terbalik lu kaki di kepala. Galak lu ya, Don. Kalau lagi di kitchen galak lu ya? Enggak lah. Masa? Iya. Cekek-cekekin orang mulu katanya. Enggak lah, Bang. Kita ini aja pakai chef jaket di sini doang, Bang. Di dapur Boro-boro, Bang. apron doang ya? Iya, Bang. Kebutuhan konten, Bang. Benar. Oke, guys. Ini dia Chef Wiro. Selamat datang di segmen terbaru kita, Chef. Thank you udah datang. Sama-sama dong. Aduh, beginilah, Chef, kurang lebih Keren. setup-annya, Chef. Keren. Jadi seolah-olah tuh lagi ada di kantin karyawan. Seolah-olah. Oke. Kita bisa jadi ini basement hotel ataupun basement mall. Benar. Iya, tinggal kita kerjanya di mana kan. Kebetulan saya juga masih ngelamar, Bang. Ini udah pakai chef jaket, sekalian naruh CP tadi biar kelihatan Benar. tukang masak aja, Bang. Gue favorit PIM 2. Kantin karyawan PIM 2. Best. Kantin karyawan PIM 2. Benar. Kenapa tuh? Angkatan gue dulu ada ST Jumbo. ST Jumbo. Benar. Tapi nggak tahu sekarang masih ada. Udah lama banget sih itu. Oh gitu ya. Benar. Murah-murah tuh Don, di situ Don. Subsidi. Oke. Gimana, Chef? Sekarang, Chef? Sibukan, Chef? Ya gini-gini aja, stabil aja nih keadaan. Stabil ya? Stabil. Kelihatan dari bentuk perut, Chef. Ya, jadi Chef Wiro ini adalah seorang, kita kenal udah lumayan lama ya, Chef ya? Lumayan. Ya, dan satu-satunya orang yang sempat kontroversial. Kontroversial apa? Ya kan? Sempat, pokoknya dia sering nih guys, gabut-gabut. Tiba-tiba bikin postingan, toto meledak ya kan. Ntar pas udah rame, bingung sendiri dia. Bener. Kalau udah rame, diemin aja udah. Bingung sendiri Fire dia. starter aja, fire starter. Iya, ya kan.
Jadi gitulah kurang lebih Chef Viro. Nah, Chef, Yo, Don. ini kita bahas tipis-tipis lah ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal nih seorang chef. Kalau kita sih udah kenal banget lah. Ya. Ini orang bisnisnya udah di mana-mana guys. Amin. Dan udah, boy. Kalau misalkan mancing nih ya, pakai jaring, ini udah pakai pukat harimau dia. Semua disikat. Adalah. Dari yang gede sampai yang kecil semua disikat. Chef Viro tuh. Bisa aja lu, Dan. Udah. Udah. Oh, Wih, udah. keren. Lama ya. Iya, aman. Terbalik. Benar. Terbalik. Nah, Makasih Abang Q. jadi gimana, Chef? Ya, gini-gini Coba aja. Apa tuh? ceritain dong. Apa tuh? First time berkarir di dunia dapur, gimana, Chef? Berkarir di dunia dapur ya? Gua awalnya kuliah dulu. Awalnya kerja dulu, sorry. Kerja. Awalnya kerja dulu, terus ngelihat jenjang karir tuh kalau nggak pakai ijazah kayaknya lebih lama ya gitu ya. Kan cuma 2 tuh syaratnya biar naik jabatan. Jilat bos sama punya ijazah. Tapi kayak gue milih lebih yang punya ijazah lah ya. Tapi ya makanya gue kerja dulu 2 tahun. Ilmu jilat bos nih dapat dari mana nih? Standar aja sih, korporasi aja. Standar Korporasi korporat aja. tuh ya. Standar korporasi aja. Ya. Nggak bisa pijitin, nggak ngeboncengin pulang, nggak traktir makan ya. Lu gitu-gitu aja nggak sih? Oh, emang gitu ya? Iya, setahu gue ya. Saya nggak pernah di korporat. Oh iya, bisa aja ngomong korporat lama lo aja. Iya, kalau nggak ahli pijit ya kan susah ya gitu. Emang Jadi, iya? jadi gue lebih milih ya cari-cari ijazah dulu lah. Lagi itu kakak gue nawarin, lu mau kuliah nggak? Oke, boleh deh gue ambil. Waktu itu gue mau ngambilnya malah bartender, Don. Bartender? Iya, mixologis atau enggak bartender ya, apa sebutannya apa lah ya, Iya. ahli minuman lah. Iya. Udah sampai kampusnya, gue megang form pas lagi mau nulis, tiba-tiba gue tulis cewek, ya udahlah masak aja lah. Karena gue dari kecil udah bantuin masak di rumah. Keluarga gue tuh ada 6 bersaudara. Masing-masing satu job desk lah. Ada yang nyapu ngepel, ada yang nyuci-nyuci, terus ada yang beres-beres percowok-cowokan tuh kayak mesin air apa segala macam bagi. Nah, gue kebagiannya yang masak. Jadi gue dari kecil tuh udah jadi chefnya nyokap lah gitu. Jadi ya adalah basic-basic lah gitu. Ya 15 tahun, 17 tahun di dapur rumah ya ada basic lah. Jadi gue milihnya daripada jadi bartender ya udah tiba-tiba gue ngisi aja gitu. Pas lagi ngisi form tuh. Iya, food production ambilnya. Jadi gitu. momen itu yang menentukan karir lu sampai sekarang ini. Iya. Tapi enggak, gue mikir doang, kelebet doang kalau gue ngambil di food and beverage gitu ya. Yang gue ambil beverage doang kayaknya. Kan ada service. Iya, ada service, ada food and beverage. Food sama beverage itu dibedain tuh kalau di kampus gue. Kalau foodnya food production. Kalau ini kayaknya gue lupa lagi namanya, ya udah lah ya. Iya. Jadi gue ngambil makanan karena gue nggak kena alkohol aja udah emosian. Ntar kalau gue berkarir di dunia alkohol sampai umur 45 kayaknya gue mabuk mulu ya gitu. Oh, Jadi gitu. mendingan ya udahlah masak aja lah gitu. Lebih beres dikit jadi minumnya pas break aja gitu. Selesai shift gitu. Jadi Baru pas gara-gara momen itu masuk ke dapur. dapur beneran ya sambil belajar. Tapi kan ya di sekolahan buat yang nggak ngerti gitu ya, buat yang belum tahu kalau lo sekolah kulineri tuh nggak selalu tiap hari masak gitu. Iya. Jadi lu bahkan nggak diajarin masak, seminggu sekali doang paling masak ya kan. Sisanya tuh lu teori, ya belajar hazardnya, belajar tekniknya gitu. Jadi lu kalau di dapur mah dilepas aja iya. Basic standar kalau sekolah masak belajar five mother sauce gitu. Iya, apalin utensil gitu-gitu. Terus gue kalah telak sama ABG yang lulusan SMK tuh. Dia udah apal utensil segala macam kan, kita masih taunya sodet, masih taunya ulekan gitu ya. Di sana kan namanya udah beda-beda. Mandolinnya kita mana tahu dulu ya kan gitu. Nah, jadi belajarnya di kampus. Nah, orang-orang tuh kayaknya yang nggak dapet itu kalau yang nggak sekolah lah ya. Makanya itu penting sih. Walaupun cuma D3. Berarti abis kuliah lah ya berarti. Abis kuliah template dah tuh magang. Magang. Abis itu kerja. Kerja. Pertama di hotel atau di restoran tuh? Gue di hotel di Banyandri Bintan, Lagoy. Oke. Gitu lamanya gue megang grill di sana 6 bulan doang. Tapi sebelumnya tuh yang gue bilang gue udah kerja duluan. Gue udah kerja di Pizza Hut, gue udah kerja di bioskop, tapi ambilnya masak semua. Terus udah dewe-dewe di hotel lah, dewe sampai mampus gitu, lo tau gak sih, nggak dikontrak-kontrak. Makanya gue bilang, oke, butuh ijazah biar lu kerja lagi tuh dapat jabatan gitu kan. Dewe juga udah lama banget, gue doang 4 tahun kali gue dewe. 4 tahun dewe? Iya, sambil kuliah gue sambil dewe juga gitu. Kemana-mana 5-star hotel di Jakarta lah gitu. Tapi ya karena kita belum lulus ya masih dewe-dewe aja. 4 tahun lah, 3 tahun setengah, 4 tahun. Pas lulus,
Pas lulus, gue punya formula gitu kan. Punya formula. Iya. Gimana nih formula apa nih? Pas lulus, sering berjalannya waktu di hotel-hotel, gue ngeliat nih anak-anak yang jebolan dari luar negeri. Ini buat anak-anak yang lokal, jadi lu nggak perlu underestimate diri lu lah. Sebenarnya ada rumus buat ngelengkapin nih coy. Gitu. Gimana tuh? Gue ditawarin bisnis, Oke. ditawarin buka toko. Menurut gue itu cara satu-satunya gue ngelengkap orang-orang yang sekolah di luar negeri. Lu percaya atau nggak? Yang sekolah di luar negeri balik ke hotel langsung bagus jabatannya. Minimal demi, kadang langsung jadi sous chef. Lu pernah lihat gak? Ya kan? Iyalah, tiba-tiba jadi R&D chef gitu di restoran gitu. Ini soalnya baru balik nih. Kalau Bahkan di grup R&D gede. chef possible lah. Iya. Tapi Ada yang kalau langsung jadi sous chef. langsung jadi sous chef tuh konsepnya gimana tuh? Iya, dia baru magang. Bahkan sekolahnya aja lebih pendek dari yang di Indo kan. Kalau di Indo kan 3-4 tahun. Di sana kan 2-3 tahun. 2 tahun nih ya, 1,5 tahun bahkan ada. Balik-balik langsung jadi sous chef, balik-balik jadi CDP gitu. Bahkan jadi head chef, percaya atau enggak. Itu banyak, atau enggak Di tempatnya sendiri. di tempat teman bapaknya lebih sering. Oke. Di tempat teman bapaknya buka bisnis, dia jadi head chef di situ. Di tempat sendiri, biasanya sih orang tua ngukur-ngukur tuh. Karena kan anak selalu jadi anak ya. Biasanya dikasih ke restoran temennya, terus teman-teman bapaknya patungan bikin bisnis, nah tuh anaknya jadi head chef tuh. Nah gue punya rumus ngelengkapin itu. Jadi waktu gue ditawarin, waktu once lu dapet tawaran buka resto, bukannya ambil aja deh, tabrak aja dulu gitu. Nggak ada lah rumus-rumus, lu harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini, nggak ada. Udah lengkap aja dulu, kalau nggak lu selamanya jadi karyawan aja terus kan gitu. Gue dapet tawaran, gue ambil aja dan gue pernah ditawarin duit di atas meja cash gitu, banyak banget duitnya. Lu bisa bikin resto apa? Gue langsung jawab aja bisa. Bapaknya suka kayak apa gitu. Itu gue dikenalin lah sama salah satu podcaster paling gede di Indonesia. Ini dia punya teman, terus ditawarin. Kayaknya lu nggak ada. Tadi gue bantuin dia gitu bikin film action. Terus katanya kayak lu nggak ada passion dari sini. Lu gue kenalin sama temen gue, dia mau bukain restoran buat istrinya katanya gitu. Pas gue dikenalin, dia pertama kali 15 menit ketemu gue dia ngasih duit cash segini. Wah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah gitu ya. Terus gue nggak pikir panjang, gue bilang gue biasa aja dulu. Gas langsung. Gas. Bikin restoran sabu-sabu kan dia nanya, lu bisa bikin restoran apa dengan uang segini kata dia gitu. Terus gue bilang, omnya suka makan apa? Kalau weekend makan apa sama keluarga? Gue bilang gitu. Saya makannya sabu-sabu, ya udah bikin aja restoran sabu-sabu. Om paling sering makan di mana? Ntar kita visit, kita liatin apa aja yang om mau bisa dituangin di restoran om gitu. Itu awalnya tuh 2000 berapa ya? 2015 gitu kan, 2015 lah itu. Langsung jadi tuh ya. With zero skill gue waktu itu ya. Gue nggak tahu tuh sama sekali cara bikin restoran, ya udah belajar aja. Nah, tapi gimana cara lu waktu itu buat nge-convince si orang itu gitu? Gue tahu orang ini clueless, jadi paling nggak kita so tahu aja dulu. Oke. Berawal dari so tahu, ntar kan lu harus belajar tahu kan. Mau nggak mau Buat jelasin, betul. Maksa kita belajar gitu ya. Iya betul, so tahu dengan knowledge gitu ya. Pertama kan ya udah kita nyeblak aja dulu. Mau buka sabu-sabu ya udah buka sabu-sabu. Abis itu kita pelajarin cara bikin resto gimana, cara nyari vendor gimana. Itu dari zero itu, umur gue juga masih muda banget tuh. 22, 23 kayaknya deh. Itu jadi gas aja. Supplier no idea ya Nggak siapa-siapa ada yang tahu. Beli packaging di mana, nyari orang di mana, HR nggak ada, itu semuanya gue lakuin sendiri. Gue bikin restoran sendiri. Settingnya 80 kayaknya. Itu di mana? Di mall? Di Mall Ancol. Di Mall Ancol? Iya. Gue nggak bisa sebutin ya restoran, tapi pernah ada lah di situ. Waktu buka gimana tuh? Waktu buka seru, rame. Karena dia tuh produser yang baru balik dari luar negeri gitulah. Jadi kenalan artisnya di sini banyak. Jadi agensi tuh sering ngejilat dia lah, ngirim-ngirimin artis buat KOL pada saat itulah ya gitu. Opening tuh artisnya banyak banget yang datang dan rame. Yang serunya itu aja, tapi setiap istrinya datang buka kasir beli wine. Oh. Gitu doang. Oke, berarti awal mulanya langsung nabrak tuh ya? Iya, langsung tabrak aja dulu. Kalau enggak ya lu itu jalan berapa lama tuh, Sep? Restoran 1,5 tahun kayaknya. 1,5 tahun? Iya. Abis itu lu cabut atau gimana? Abis itu, iya waktu itu Nggak, kan maksudnya lu ninggalin tempat itu, lu di situ kan sebagai chef owner. karyawan. Chef owner langsung, iya. Langsung sebagai chef owner. Betul. Terus lu ninggalin tempat itu berarti apa? Cabut? Cabut dan tidak baik-baik juga karena dari segi finansialnya terlalu diacak-acak lah gitu. Kayak potong kompas aja gitu. Owner datang bisa utilize semua micromanage gitu. uang finance lah, uang restoran lah gitu.
Itu doang sih kendalanya. Terus pusing juga tuh, habis itu healing dulu ke keliling Bali, keliling NTT sama calon istri, keliling 21 hari. Terus temen kakak gue nelfon, itu gue ditawarin buat restoran kedua. Oh. Sama grup dari Bandung ditawarin. Tadi ditawarin buat jadi manajer dulu, jadi manajer bar. Jadi manajer bar? Iya, jadi manajer. Lu kan di F&B nih, lu mau juga jadi manajer bar gitu. Ini barnya dikasih buat lu udah langsung jadi manajer tapi dapat saham 2%. Iya dia dapat tawaran itu. Tapi gua nerimanya kayak ogah-ogahan gitu lah ya kan, gue lagi healing juga kan. Terus pas lagi ogah-ogahan, oh kayaknya kamu nggak tertarik deh. Kok saya udah telepon kamu 3 kali, kamu jawabannya nggak terlalu intuit gitu. Terus bilang, iya nggak terlalu lah, kalau alkohol gua emosian, yang ada ntar gue berantem terus kalau kena alkohol sambil kerja gitu. Karena kan harus minum terus kan. Akhirnya 1 bulan kemudian dia nawarin gue buka kafe. Dia ada limpahan Meltik dari salah satu supplier paling gede, ujung Meltik dong. Jadi gue cuma ditawarin pertama ketemu buat buka kafe ini, dia cuma ngomong gue punya ujung Meltik. Itu zaman itu Meltik masih susah banget tuh dan masih belum ada lah yang pakai lah gitu. Ujung Meltik kan kayak sosis gitu kan. Dia punya ujungnya 1,4 ton sebulan. 1,2 sampai 1,4 ton. Terus kata dia, lu bisa bikin apa ada ini? Kata dia. Ya gue bikin ini aja, rice bowl Wagyu Meltik gitu. Ya udah bikin itu. Itu lumayan lama jalan, 3 tahun. 3 tahun di Fatmawati dan Bintaro. Berarti lu nih ketika lu lulus kuliah tuh lumayan banyak dapat opportunity ya? Iya, gue salah satu orang yang beruntung lah. Iya. Nggak tahu kenapa. Garis tangannya bagus nih. Bagus, lumayan. Ya, beruntung aja. Itu juga 3 tahun, lumayan. Top 16 GoFood pada saat itu. GoFood masih itu loh, belinya masih pakai cash loh dulu itu, waktu itu. Iya. Belum ada GoPay. Itu 2000 berapa tuh ya? 16. 2016, oh iya pas. Pas gue balik ke Indo itu. Iya. Gojek juga masih bayar cash kayaknya. Di aplikasi belum ada itu. Belum ada GoPay. Belum ada. Itu kocak, jadi kalau ada yang belanja GoFood datang nih ke tempat gua. Belanja 600.000. Dia belum pegang cash, karena kan tamunya yang bayar kan. Dia taruh KTP dulu gitu. KTP banyak gitu di tempat gua, karena harganya lumayan mahal kan. KTP banyak segini, tadi balik lagi. Kalau udah narik 3 hari, dia balik lagi ambil KTP-nya. Lucu banget. Iya, lucu banget. Tapi pernah ada case Gojek yang nggak ambil KTP-nya nggak? Kayaknya ada deh, yang rumahnya jauh dan lupa kayaknya ada. Tapi rata-rata diambil lagi sih, tapi kayaknya ada. Enggak, maksudnya kan ya kayak tadi misalnya lu bilang 600.000, 700.000. Iya. Kalau orang lagi BU atau Nggak balik lagi ya? Kan bisa nggak balik lagi tuh. Iya. Apalagi momen-momen itu kan lagi kenceng-kencengnya. Kocak banget kayak sistem kasbon gitu, ntar dia balik lagi gitu, ngasih duit 600.000 dari customer-nya, tolol banget ya. Enggak, maksudnya momen itu kan lagi momen-momennya apa? Judol juga merajalela kan di Indonesia kan. Wah, mau nggak tahu lah ya, udah masuk belum tuh ya si Raja Zeus ya? Gue belum tahu sih, gue nggak ikutin sih. Iya, takutnya kan orang lagi gila-gila itu kan. Enggak, lagi zaman Pokemon Go itu mah. Lagi zaman Pokemon Go. Terus abang Gojek pakai fake GPS Pokemon Go, dari situ tuh belajar dari Pokemon Go, dia bikin fake GPS. Lo ngerti nggak? Misalnya restoran gue di sini, terus abangnya nongkrong di sini, mapsnya ditaruh di seberangnya dong. Jadi udah pasti dapat orderannya. Supaya dapat orderannya. Iya, kalau dia di sini kan mapsnya terlalu dekat kan, nggak bakal dikasih sama Gojeknya gitu. Jago-jago banget anjir abang Gojek, brengsek emang. Pinter banget. Nadim aja masih diakalin sama dia tuh. Sekarang diakalin negara. Ya frame-nya ke dia aja nih. Saya geser. Gitu dong. Itu sampai ke berapa? Sampai restoran kedua ya berarti ya. Maksudnya diakalin negara tuh gimana ya tadi? Diakalin. Jadi gua lagi mikirin nih nyapunya gimana nih ya kan. Nggak mau bantuin. Bodoh. Ya itulah yang terjadi kadang di semua hal lah. Banyak yang begitu juga, di bisnis juga ada yang begitu, di kerjaan juga ada yang begitu. Itulah yang terjadi ya. Tuh. Apalagi di industri ya. Tuh. By the way, kalau mau ngepots, please chef, sukanya mental. yang dingin-dingin. Iya, boleh. Yang dingin-dingin, ada yang fruity apa yang enggak? Fruity Mango, jelas. guava, Watermelon. Ada watermelon. Nah, di sini ada nggak ya? Watermelon, ini dia. Watermelon prime. Ini apa nih, Nun? Ini MK, Pak. Jadi, gue kenal MK ini udah dari... Gue pertama kali baru pas transisi ke POTS, itu 2021,
2022 gue kenal brand ini. Nah, ini langsung aja lah ya. Ini kalau mau coba-cobain flavor-flavor yang lain juga bebas. Kalau gue lagi pakai yang Ini watermelon. Ini tinggal isep aja langsung. iya, langsung tinggal isep aja itu. Kalau ini gue lagi pakai yang strawberry cream cheese. Strawberry cream cheese. Strawberry whipped cream. Anjay. Gimana tuh? Oke, enak-enak. Gue Enak yang ya? penting dingin aja sih. Iya, kalau gue nyaman sih sama liquid ini gitu. MK. Soalnya dari kemarin gue emang pecinta fruity juga. Nah akhirnya semenjak gue kenal MK ini, gue bisa nyobain yang bisa awet pakai yang creamy gitu. Sama tadinya juga. Karena gua- di sini. Iya, Oke. karenanya di sini. Karena menurut gue flavornya lebih misalkan mango ya mango gitu loh. Kadang kan ada kayak mango yang Lari-lari ya. bukan rasanya tuh artificial banget gitu loh, kayak berasa Iya. artificialnya gitu. Oke, Chemical ya. ya kita lanjut. Tadi udah pas lulus kuliah, dapat opportunity itu, berarti momen itu lanjut terus tuh ya sampai sekarang ya. Lanjut. Apa Jadi, lu dari jam sempet ke kerja lagi gitu? enggak lanjut. Linear. Tapi pas seiring berjalannya waktu tuh gue dulu juga udah bikinin menu buat orang gitu loh. Di zaman gue yang restoran pertama tuh gue udah bikinin menu buat orang. Gue belum tahu lah itu sebutannya konsultan lah ya. Tapi teman gue punya toko sandwich, gue bantuin bikin menunya gitu. Teman gue punya coffee shop, gue bantuin bikin menunya gitu. Bahkan nggak dibayar dulu mah Don. Nggak dibayar. Iya, nggak tahu kalau itu bisa Nggak, jadi. tar dulu, ini konsepnya gimana? Kok nggak dibayar gitu? Konsepnya gimana? Temen gue minta bantuan aja. Dia udah punya restoran di Kemang dulu. Nah, terus kata dia kayaknya restoran nggak terlalu jalan Wir. Mau bantuin gue dong bikin sandwich. Ya udah gue bikinin menu 21 biji gitu. Terus ya udah bikinin aja. Terus kan gue belajar juga kan. Belajar dalam artian kalau buat orang gimana sih? Ngenal klien gimana sih? Karena kan gue ya kalau bikinin menu buat orang tuh yang dia mau aja udah. Jadi gue nggak kena kelimpahannya gitu, gue nggak kena basianya. Ini sih menu lu sih, nggak kan lu yang pengen gitu. Gue by klien gitu. Kalau gue jadi konsultan ya kasarnya gitu. Berarti idealis udah nggak ada tuh dari dulu ya? Nggak ada kalau gue memang. Bener-bener people pleaser banget lu ya, Bro? Iya. Dia minta bikinin gue sandwich, ya udah gue bikinin sandwich 21. Terus, Wir ini kurang. Nah baru kita adjust. Itu tuh yang kayaknya yang semua orang nggak punya kali ya, feel kayak gitu ya. Karena kan orang pengennya waktu lo disuruh bikin menu, udah bikin menu ini nih, ini pasti laku, ini lagi zaman, ini nggak ada yang bisa nentuin market. Bener. Nggak ada yang bisa nentuin market, lu seriset apapun belum tentu pasti meleset. Gue bilang, Bener banget itu. fakit lah gitu, iya lu mau riset ini lagi zaman, terus lu niru orang gitu, apalagi itu nggak bakal gue pakai rumus-rumus gitu. Dari dia aja dia sukanya apa ya udah. Ya kan gimana cara produknya bicara aja keluar gitu kan. Oke. Cara ngenalinnya gitu. Berarti dari 2000, kalau gua tadi lu bilang kan 2015 ya? Iya. 2016 bikin yang restoran itu. Sampai sekarang nih berarti. Masih kerjaan utama gue itu kayaknya. Sampai sekarang ya. Iya betul. Nggak ada kerjaan lain gitu doang. Bisanya itu doang. Nah, Mau terus gimana? lu bisa ketemu sama Pati, sama Ray. Ketemu Pati pas gue yang di restoran kedua tuh. Yang kafe kedua itu, yang Rice Bowl Wagyu Meltik itu. Dia sering main tempat gue. Dia kerja di sana Saint Ali dulu. Saint Ali Setiabudi. Dia udah mampir terus. Karena dia pulang jam 5 kan. Jam 6 udah tutup tuh restonya. Jadi dia mampir terus. Setiap mampir nih anak makan, mulu makan. Dia tuh temennya bini gue deh. Dia temen bini gue di Kaskus. Di forum-forum gitu. Terus dia sering mampir, nyamperin bini gue. Pertama kali gue ketemu sama Respati, gue bilang, temen lu kok om-om sih gitu. Kita masih muda dan udah botak gitu ya. Kadang keringetan, kadang dia pulang kerja gitu lah. Terus dia selalu ngomong, makanan lu enak nih. Terus pas gue ngeliat Instagram, wih serem juga nih orang, makanannya cakep-cakep banget gitu. Dia dulu kalau plating atau apa, dia foto tuh. Makanannya cakep banget gitu. Ya beda sama style gue lah, gue masih cuman Indo, Jepang sama Itali doang kan bisanya, kalau dia bisanya aneh-aneh gitu. Dia mampir mulu, terus dia selalu ngajak gue makan. Temen gue baru buka resto di sini, ayo mampir kata dia. Temen gue baru buka toko di sini, ayo mampir nyobain. Terus dia ngomong mulutnya kayak tai banget lah pokoknya tuh anak. Kagak enak nih, gue bisa bikin lebih enak. Gue kan pengen tahu ya, lu sejago apa sih? Semua orang dibilang gak enak makanannya, zaman masih muda lah ya. Terus nggak tahu emang skillful emang dia, emang oke lah gitu. Terus dia baru pas gue di restoran ini mau selesai,
Ya udah kelihatan lah ya gerak-geriknya nih, udah rese-rese, owner apa segala macam. Terus dia baru buka opening resto sama grupnya yang baru. Gue nyamperin dia, gue bilang, Pat, lu mau nggak buka toko sendiri aja ya berdua? Gue pengen partneran sama dia karena ya teman foodie gue gitu loh. Dia makan-makan sama gue. Terus itu dia baru kerja berapa hari kayaknya, baru kerja sebulanan gitu. Terus dia langsung lari gitu ke dapur. Bentar, dia kan nyamperin gue di dine-in. Terus dia bilang, nih gue ada konsep nih, gini. Ternyata dia udah punya deck restoran gitu. Terus bilang, oh yaudah yuk bikin. Tapi itu semi fine dining gitu loh, yang anak muda. Table setup apa segala macam, hitung 4 miliar. Tolol ya. Tolol anjing, 4 miliar duit dari mana? Terus akhirnya dia lagi ke Bali, terus bilang, gue buka burger aja. Dia ngomong tuh pas lagi di Bali. Akhirnya gue buka burger sama dia. Dia bawa 1 orang, gue bawa 1 orang. Kita berempat awalnya di burger. Pada patungan aja tuh. Yang paling gede ada partner gue namanya Fandi. Dia ya cukup, ya majoritinya di dia lah. Tapi dia pasif aja sama BizDev. Burger gue 7,5 tahun sama dia. Sampai setutup-tutupnya, sampai pernah jaya-jayanya, pernah tutup-tutupnya juga lah gitu. Gue tahu tuh burger. Tahu banget malah. Banyak lah outletnya kan? Banyak. Sempet 6 sih. Enggak, paling banyak 6 lah. Ada di Pasar Pik. Terus yang lagi tuh gue dateng tuh di apa namanya? Di Pik 2, di Golf Island juga ada. Cipete. Iya. Cipete itu yang pertama tuh. Ya enggak, itu juga gila banget sih. 3 tahun pertama tuh momen tergila gue dagang lah, gila banget. Orang bisa makan di trotoar, Don. Iya. Terus mobil parkir di pinggir jalan, orang makan di mobil. Karena pasarnya udah nggak kuat gitu, nampung parkiran. Nah, kenapa tuh burger? Kalau boleh kepo. Era aja kali ya, zaman. Iya, gue sampai kayaknya dulu waktu awal tuh cuman ada flip, yang hits ya. Ada flip, ada burger, apa lagi? Lawless. Pokoknya kita riset dulu tuh, cuman ada 6 lah yang terkenal banget pada saat itu. Abis burger buka, di daerah Cipete situ aja, ada 15. Terus yang gua data ada 36 burger baru pada saat itu. Wave-nya, jadi wave-nya kebentuk gitu loh. Terus orang pilihannya udah banyak gitu. Di zaman itu ya 2021 kali, abis pandemi. Oke, berarti burger sayang banget sih itu. Maksudnya, padahal apalagi kan sekarang masuk lagi kan tren smash burger. Iya, gitu sekarang lagi kena wave baru lagi nih. Iya, semua orang bikin smash burger. Benar. Apa, jadi di waktu itu, nggak tahu, karena udah kena peak-peaknya kali ya. Ini tuh udah wave baru. Kayak menurut gua kayak rotasinya kayak 10 tahun sekali kayaknya bakal ada yang ngulang lagi gitu nggak sih, Don? Misalnya lagi zaman pasta, ntar tiba-tiba pasta 10 tahun lagi naik, 10 tahun lagi naik. Ya gua udah kena peaknya juga waktu itu. Jadi susah lagi mau lanjutin kali ya. Tapi kan ya kayak orang-orang aja, Don. Waktu zaman pandemi kan bubble gede banget. Terus pas selesai pandemi ya burst aja gitu. Karena waktu di pandemi ya peak-peaknya. Salahnya gue buka toko banyak aja waktu di pandemi gitu. Dan itu juga tawaran lah, ada kayak crowdfunding online gitu, kita ditawarin buat buka banyak. Ya siapa yang nggak tergiur kan. Tapi dengan kapasitas yang kita punya aja. Tadi mau dibukain banyak, nggak, kita 6 aja cukup gitu. Itu aja setelah pandemi online turun. Karena kita di online gue tuh 300% dulu dibanding offline-nya. Karena seating capacity Seating capacity cuma 30. Sehari kita jualan burger 600. Buset. 600 burger. Di luar fries, di luar chicken tender gitu-gitu lah. Wah, itu ya. Nah, kalau ngomongin tadi udah sempet jaya-jayanya, pas ada nih di momen kayaknya kita harus stop. Langsung batuk gua pas mau ngomong stop ya. Kayaknya kita harus stop nih. Iya. Nah, itu gimana, Sep? Lu kalau bisa sharing sedikit Pelajarannya gitu ya. pelajaran sama sikapnya dulu deh, sikap pertama deh. Oke. Yang sampai bikin ketok palu, wah kayak kita harus tutup nih. Oke. Yang pertama, tips buat anak muda nih yang tokonya rame, jangan belagu. Gue udah pernah belagu dulu soalnya. Dulu kan kita kayak collab 2 minggu sekali sama orang-orang hebat lah, kalau itu sama MasterChef lah, sama siapa, sama chef-chef keren gitu. Kita collab gitu. Terus pada saat itu, kalau ada brand yang lebih kecil dari burger, mau collab, terus anak-anak ngomong kan, Pak ada yang mau collab gitu, chef ada mau collab gitu. Nah, nggak usah lah, brandnya lebih kecil, lebih kecil. Dan kita nggak bakal tahu tuh brand ke depannya bakal meledak seapa gitu. Kayaknya belagu-belagu itu tuh yang bikin burger turun salah satunya ya. Tapi balik lagi, nggak bisa ekspansi cepet-cepet lah. Gitu. Tips terkuat ya.
nggak usah kalau ada lu misalnya, justru kalau satu toko ya satu toko aja gitu. Dulu kan, tapi kan waktu itu masih muda lah ya. Kita mikir satu toko Sama lah, salesnya sekarang segini. juga masih muda lah. Benar. Iya. Kita punya satu toko salesnya segini, marginnya segini. Once kita punya 6 toko, kita mikirnya ya marginnya 6 toko dong. Ternyata enggak. Yang cepetnya jadi tulang punggung semuanya. Wah gila, crazy don. Crazy. Jadi ya cuma rata-rata compang-campingnya gara-gara landlord sih. Jadi gue waspada banget sih kalau mau nyewa tempat sekarang. Karena kan udah 2 tahun semua tuh yang outlet lain. Tahun ketiga harganya gila-gilaan naiknya. Pandemi kan kita ngambil sewa banyak kan. Di PIK, di BSD. Iya. Pas mau perpanjang tahun ketiga harganya udah melonjak semua. Rata-rata yang paling dimatiin sih kayaknya dari harga sewa sih. Itu nggak ketolong tuh. Harga sewa ya. Iya. Oh, itu gue juga ngerasain banget tuh. Ada beberapa toko yang, aduh, omsetnya nggak jelek, tapi Ya, karena kita ngincer tempat prime, Iya. terus kita berpatokan sama outlet sebelumnya Segini salesnya gitu kan. salesnya, jadi Ya, kita ya, berani history, gitu ya kan. by history sales aja ya Iya, kan. Itu kan kita- ada datanya kan. Kita berani, dan ternyata omsetnya ngedrop kan, omsetnya ngedrop, tapi sebenarnya ngedropnya kalau kita ngelihat salesnya masih aman sebenarnya, cuman OPEX-nya yang kegedean karena Salesnya turun. rent, Oh, karena rent. rentnya yang tinggi banget, karena kita ngincer tempat prime kan, tahu dong di mana kalau udah ngomong begini, Betul. Iya. Setuju. pokoknya area-area yang super prime lah Betul. gitu. Nah itu kan rentnya bener-bener gila banget kan, jadi aduh, kadang kita mikir kita mau give up tapi ada pertanggungjawaban gitu loh. Terus kedua juga salesnya juga nggak jelek Ya, gitu. ya, Jadi secara sales itu sebenarnya bagus. Iya. Cuman karena rentnya yang tinggi, jadi bleeding di rent gitu. Iya. Sama, gue juga padahal itu kita udah tabung uang rental per bulan kan, buat di tahun depan gitu kan. Udah cicil, pas di tahun depannya naik, ya kan nggak bisa kebayar dong. Dengan apa yang kita udah tabung gitu, itu sih lumayan nyiksa. Makanya sekarang gue kalau tips buat semua orang lah gitu, kalau lo mau itu panjangin. Iya. Di awal, kontrak di awal langsung panjang aja. Kontraknya panjang, ya sistem pembayarannya lo bisa bikin sendiri lah, mau bayar 2 tahun di depan, 3 tahun di depan, kalau punya duit 5 tahun di depan gitu. Karena kan rumus-rumus orang tolol kan ya, bilangnya F&B baliknya 2,5 tahun. Itu di Google juga harus diganti. Nggak bisa. Nggak ada 2 tahun sih itu mah dream aja lah gitu. Kalau yang dapat 2 tahun BEP, 2 tahun RO itu ya lu bersyukur aja gitu. Bukannya nggak ada. Iya, ya bukan kan? rumus pasti tapi Iya, ya cuman kalau mau ngomong ya dari berapa kali orang bisnis berapa yang berhasil kayak gitu kan gitu. Iya. Kan trennya juga udah berubah. Itu zaman dulu ditulis mungkin sama orang yang masih tulis tangan terus digitalin gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin sekarang udah ada bayar KOL-nya, sekarang udah bayar marketingnya, digitalnya. Dulu kan belum ada produksi buat sosial media. Kalau sekarang udah ada orang baru, berarti kan masih makin kekikis dong marginnya dong. Gitu. Kalau dulu mah ya lu jualan-jualan Sebelum sebulan setengah BEP juga ada. Ada, itu juga ada, benar. Ada. Sebulan setengah BP ya kan? Iya, Ada banyak. itu banyak. Tapi yang nggak BP 5 tahun juga ada. Bener. Boleh di cross check kan gitu ya. Itulah ya kalau bisnisnya. Nah, tadi belum dijelasin nih gimana nih sikap pas lu ngambil momen tutup tuh yang lu rasain apa sebagai business owner? Oke. Gua boleh track back ke 2022 ya kali ya. 2023 lah. 2023. Gue tuh ngumpulin semua karyawan burger tuh. Kita buka bersama lah ya. Buka bersama di office, Cipete. Terus foto rame-rame. Itu ada 116 tuh orangnya tuh. 116 karyawan itu foto. Ya masih dikit lah. Terus, tapi gue tahu nih 3 bulan lagi kita udah dapat info karena harga sewa segini, yang ini nggak diperpanjang, yang ini diperpanjang, yang ini enggak gitu. Dari 6 toko tuh. Gue udah tahu tuh itu bakal naik. Terus gue speech kan sebelum buka puasa kan. Itu gue udah mau nangis tuh pas speech. Tapi gue tahan lah. Masih bisa gue bercanda-bercandain. Tapi pas dipulang, gue naik Grab sendiri, gue nangis don. Karena gue tahu ada beberapa toko yang 3 bulan lagi nggak diperpanjang gitu. Tapi sementara itu kita abis buka puasa bareng gitu. Gue pulang di mobil gue nangis. Gue ngetok rumah ke istri juga gue nangis kejar gitu. Kayak gue gagal nih, gue gagal. Itu kayak titik terendah gue dah selama berkarir gitu ya. Tapi masih ada lagi satu lagi sih titik terendah gue sih. Malam-malam jam 12 malam gitu ya. Masak Indomie udah buka semuanya, telurnya busuk dan
Itu pernah lagi gua. Titik terendah dalam hidup itu. Itu gua pernah lagi Telur busuk kasih Indomie. langsung oe itu. Iya benar. Udah gitu Indominya nggak ada lagi gitu. Iya, itu doang sih kayaknya sih. Terdrop-dropnya tuh ya, 2023 lah. 2023-an. Wah itu sih lumayan PR sih itu begitu. Ini kemungkinan gue sih masih ada satu toko lah ya, satu toko yang kemungkinan mau kayak gitu, tapi kayak masih mikir gitu dari guanya tuh kayak masih belum mau nyerah gitu saya. Ya, Jadi ya, kayak ya. enggak lah gue harus cobalah pivot gitu ya kan, kemana. Sempet gitu ada pikiran apa gue give up aja gitu, tapi kayak udahlah belum kosong banget nih. Gas aja lah terus gitu. Jadi mikirnya tuh masih kayak gitu saya. Iya. Dan ya nggak tahu pikiran kayak gitu tuh benar atau salah gitu ya. Semua orang punya caranya masing-masing. Nggak bisa yang punya gue di copycat ke lu, di copycat lagi ke anak-anak gitu. Nggak bisa kayaknya. Semua kayak rumusnya beda-beda deh. Setiap bisnis ya. Iya. Dan apalagi F&B kan. Benar, F&B itu benar. benar-benar banyak banget faktornya gitu loh. Benar, faktornya tuh lebih dari 1000 deh. Iya, internal dan eksternal tuh udah banyak banget gitu ya kan. Zaman dulu kan masih offline doang lah ya. Zaman dulu offline aja lu bisa tutup dengan cara apapun. WC lu jelek lah, karyawan lu sering ngomong kasar lah, itu kan faktornya banyak banget gitu. Zaman sekarang ada lagi tambah online, jadi udah ribuan faktor deh. Bener banget tuh. Makanya kalau ada ya coach entrepreneur yang nyumbang rumusnya, jangan lu ambil telek-telek, ya beda. Nggak bakal bisa itu semuanya lu copy ke tempat lu. Nggak ada gurunya lah. Benar, nggak ada gurunya. Pokoknya lu mau buka aja, lu mau kerja sebagus mungkin, itu yang bikin lu sukses ke depannya gitu, nggak ada lah. Ilmunya ya evaluasi lah. Benar. Kurang apa, salahnya di mana, ya udah. Karena setiap bisnis yang kita jalanin kayaknya nggak pernah ada GPS untuk ke arah yang bagusnya gitu. Benar. Cuman bisa kita pikirin day to day-nya aja setiap hari ya kan? Tinggal end of the month, gimana nih PNL, benar. Gitu. Gue aja kalau ditanya apa sih rumus suksesnya, memang nggak ada rumus suksesnya. Paling lu cuma mikir, kalau besok toko lu tutup, gimana? Hari ini lu ngelakuin apa? Udah gitu aja. Nggak usah repot-repot. Enggak, lu harus gini. COGS harus segini. Nggak bisa lah. Itu COGS yang di internet, COGS zaman dulu, men. Kalau lu ada jualan online, lu tambahin lagi persentase yang baru. Ya itu. Apalagi di Indonesia, harga fluktuatifnya gila-gilaan ya kan? Edan. Kayak harga forex. Ayam tuh kayak harga forex tuh. Setiap hari ganti tuh. Naik GoPay, naik 1000, naik 5000, ntar turun lagi. Anjir, gokil. Gila, kayak indeks saham. Harga tuh nggak bisa konsisten. Karena yang bisa konsisten cuman rasanya Liquid MK. Asik. Masuk. Setuju. Gas. Ya, kembali lagi menurut gua bisnis F&B itu memang terlihat menjanjikan. Ya, terlihat sangat menjanjikan, tapi at the same time kalau misalkan kita benar-benar tahu dari A sampai Z-nya, mengerikan sebenarnya untuk dijalankan. Benar. Iya kan? Benar. Karena orang kan ngelihat berpatokan sama bisnis yang running well, yang panelnya hijau gitu. Iya, betul. Coba kalau ngelihat panel merah, pusing atau kepala betul, ya kan? Betul. Itulah orang kadang tergiur. Nih gue paling sering nih ketemu orang begini nih. Iya. Misalkan jualan minuman ini ya, bisnis F&B. Es modalnya berapa sih ya kan? Iya. Gelas berapa sih? Iya, benar, Terus dijualnya bisa 200-300% gitu ya kan? Iya. Mereka kan kalau beda sama kita orang F&B kan, COGS berapa persen gitu, food cost berapa Sudut persen. pandangnya beda. Ya kalau mereka kan selling price, misalnya modal 2.000, dijual 10.000 udah berapa persen tuh marginnya? Orang kan mikirnya begitu kan? Benar. Ya itulah alasannya kenapa kita mungkin di F&B kita ngomongnya COGS-nya yang berapa persen, bukan marginnya berapa persen gitu ya. Nah itu pikiran-pikiran yang paling sering gua ketemu tuh, enak lah bisnis F&B, udah gitu cash flow pasti aman karena dibayarnya cash, ya kan? Ya paling enak gini ngomongnya. Aman lah, F&B kan kalau makanan mah dibeli tiap hari. Iya. Nenek lu juga nggak beli tiap hari ke toko gua gitu ya. Kan tolol orang gitu. Gue selalu juga pengen ngomong ke orang-orang. Nah, kalau lu nyari finance F&B atau marketing gitu, F&B, yang F&B karena lu marketing tempat lain. Lu CMO di mana? Lu taruh di F&B, ya kelagapan juga. Iyalah, lu CFO di mana gitu? Finance bos finance di mana? Lu taruh dicemplungin di F&B, ya kelagapan dia. Karena expense-nya terlalu banyak gitu. Benar. Masa marketing segini banyak? Masa belanja segini banyak? Karena itu nggak bisa dipresentasi pakai perusahaan yang lain gitu. Ya F&B udah begini, udah. Lu belanjanya bisa 30% ya kan? Bayar orang ini, orangnya kebanyakan, potong aja.
Lo rata-rata tuh CFO yang baru masuk ke grup F&B yang besar, cuman ngacak-ngacak doang. Dan bisa bangkrut juga gara-gara dia gitu. Itu bener lagi. Mm. Itu bener banget itu. Iya bener. Harus yang linear kalau lu cari. Enggak nih gue dapet kenalan. Orang bank, finance. Orang bank dia tuh taruh di F&B juga keder, kocak. Keder. Dia taunya potong-potong aja tuh. Enggak, karyawan harus segini persen. Dilihatnya dari internet lagi. Itu kan zaman dulu, yang sekarang belum ada kenal yang baru bikin buat tentang itu kan, gitu. Kayak gue dulu pernah tuh dulu gue ngerjain restoran, klien gue tuh orang bang. Wah itu pernah gue tuh. Bener kan? Iya, pernah tuh. Iya. Dia ngerasa paling jago aja udah di finance, yang lainnya nggak Dia boleh. bilang, Iya. ini gimana masa orang-orang bisa tuh jualan makanan atau minuman marginnya 200 sampai 300%. Iya, itu di ya kan? hotel. Rata-rata yang ada di internet tuh di hotel. 200-300%. Ya gue bilang lu jual, misalkan dia kan buka kayak kafe-kafe Iya. gitu kan. Nasi goreng modalnya aja udah anggap hampir 20.000 gitu. Iya, betul. Telurnya 2, Iya. ya, belum proteinnya, betul. Ibaratnya jual 49.000 aja ya udah 30 gede kan. Iya. COGS-nya. Terus orang kok marginnya cuman sekian gitu, Iya, emang sekian. segitu, Oh, betul. ya emang segini mau berharap apa gitu. Betul. Ya, kadang hal-hal kayak gitu. Terus karyawan, kita kalau yang sehatnya tuh bisnis labor cost 10 sampai 15 sampai gitu. 15% gitu. Iya. Itu rumus-rumus internet Iya. zaman dulu, Don. Makanya kayak gitu-gitu tuh Rumus-rumus nggak zaman dulu. kena gitu ya kan. Iya, nggak kena. Ya terus siapa yang kerja kalau misalkan lu gini betul, gitu betul. ya. Itu fluktuatif. Itu kalau lu lihat yang contoh gitu, lihat di Jepang gitu ya. Ya labor cost-nya bisa zero bahkan. Yang jagain cuma 1 orang, 2 orang gitu. Ya lu mau kayak gitu ya lu jagain sendiri toko lu yang masak, jangan nyuruh orang gitu. Ya kan? Iya, hal-hal kayak gitu kadang-kadang wah, Bukannya kita paling so tahu, tapi Bener sih. emang begitu udah adanya, nggak bisa diganggu gugat gitu. itu benar banget sih tapi. Iya. Terus misalnya dia contoh, ini si ayam goreng chain ini orangnya dikit, terus kenapa lu bikin ayam goreng doang yang kerjanya banyak? Ya mesinnya kan beda. Mesinnya mereka udah menggantikan orang kan Iya, gitu. benar. Lu nggak mau beliin mesin tapi nggak mau punya orang banyak juga, ya udah buka sendiri aja. Ya nggak? Nggak usah repot gitu. Benar. Itu benar banget. Toko burger ini karyawannya dikit, kok toko burger lu karyawannya rame? Ya beda. Toko burger itu lu rotinya tinggal dimasukin udah jalan sendiri Iya. gitu. Ini masih ngetos, 1 orang harus ngetos roti gitu. Beliin mesin nggak mau, orang banyak nggak mau juga ya. Iya, udah. kadang gitu tuh. Iya. Ada nih mesin ya kan investasinya sekian, mahal amat ya. Iya betul, iya betul. Mendingan beli ini aja lah ya kan, rusak beli baru gitu ya kan. Iya. Padahal kan sebenarnya tuh mesin juga udah dipikirin sama orang-orang hebat kan bikinnya kan. Contoh oven deh gitu, tuh oven udah bisa gantiin 5 orang kerja coy. Iya benar. Yang satu ngungkep, satu masak nasi, satu apa, ya udah bisa jadi 1 orang di situ kan gitu ya. Ya kadang nggak semuanya indah lah. Iya. Enggak, kadang tuh ngejelasin ilmu-ilmu ini ke mereka yang awam yang ngomongnya ya. Itu yang agak susah sih sebenarnya. Soalnya kan POV bisnisnya beda. Mungkin mereka sukses di bisnisnya mereka gitu. Benar. Biasa kan yang mau bisnis F&B kan begitu. Iya betul. Orang bisnis apalah, misalnya bisnis sedotan nih, sukses. Ya kan jualan sedotan ya. Wah, boleh nih bikin restoran sendiri nih ya kan. Pas buka restoran sendiri, oh kok gini, padahal dia nggak pernah bikin restoran gitu Betul, ya kan. betul. Bahkan tanpa marketing juga mungkin bisa jalan, tapi pakai sales ya kan. Iya. Jualan sedotan gitu. Ini kok biaya marketingnya sampai 10%, sampai 8%, kegedean nih dari sales. Ya nggak ada yang kegedean kan, beda bisnis, beda cara jualan. Gitu. Makanya ke F&B dipukul rata semua tuh. Iya, biasanya sama nggak bisnisnya kita nggak gitu. usah pakai marketing. Ada tuh restoran, ada tuh kopi yang nggak pakai marketing, tapi sukses. Ya beda-beda jalannya. Satu dari berapa yang begitu kan? Betul, di F&B. betul. Nah, tapi kalau misalkan balik lagi nih, Sep. Hmm. Kita ngelihat teman-teman gitu ya, ngelihat teman-teman yang masih berkarir di restoran, Iya, di iya. mana. Menurut lu, Sep, ini buat sekalian lah buat junior-junior nih yang lagi nonton nih. Saya junior, ya kan? Si paling senior. Siap paling nih. senior. Si paling senior nih kita nih. Ya kan? Enggak lah, maksudnya buat teman-teman adik-adik yang lagi di kampus ataupun lagi merintis kitchen, lah, ya, baru di mau kitchen. mulai karir ya kan. Iya, di industri lah baru mulai di Ini industri. takutnya abis nonton ini mereka langsung ngikutin, aduh ngapain gue belajar begini-begini malah langsung ikutin jejaknya Chef Wiro aja kan. Enggak lah 1001 juga lah, gue kan gue bilang makanya gue beruntung. Jadi makanya menurut lu
berkarir di dunia chef itu harus end up sebagai jadi business owner apa enggak? Enggak juga sih. Misalkan kayak gue nih, gue kan dulunya di industri, ya kan? Gue bener-bener jadi business owner tuh ketika gue udah di peak-nya ya standar pikiran orang-orang dapur pada umumnya lah, ya kan? Berkarir, ya kan? Dari cook helper, cook, demi, CDP, sampai di top sebagai executive chef, sampai corporate chef, ada opportunity buat bikin bisnis. Akhirnya gue ada di titik ini gitu sekarang, ya kan? Nah, menurut lu berkarir di dunia chef sampai misalkan sampai bener-bener top-topnya, let's say siapa ya? Misalkan kayak Gordon Ramsay gitu. Ya kayak Gordon lah, ya. Meskipun Gordon kan ujung-ujungnya juga bisnismen gitu ya kan, dia buka restorannya. Atau mungkin kayak Juna mungkin, ya kan? Chef Juna juga berkarir, akhirnya dia dapat opportunity di TV, ya kan? Di televisi, sekarang berkarir di industri entertainment gitu. Berarti artinya kan memang harus memulai di industrinya dulu dong, terjun langsung di industrinya dulu dong. Ya kan? Jadi supaya nggak matahin semangat mereka nih, gitu ya kan. Dan nggak salah juga dong untuk memulai bekerja di restoran-restoran dulu, berkarir. Nah, tips and triknya atau buat mereka selama mereka lagi berproses, ya nggak ada yang tahu lah goalnya ke depannya apa ya. Itu ada nggak kira-kira? Kalau versi gua gitu ya, cari dulu satu mentor yang lu idolain banget lah. Cari dulu satu mentor, mau di luar negeri, mau dalam negeri. Bukan idol, maksudnya mentor aja. Mentor itu nggak perlu lu tektokan juga. Lu ngidolain siapa tuh bisa jadiin lu jadi mentor juga. Cara dia berkarir apa segala macam. Role model gitu. Iya, role model kali ya lebih tepatnya. Cari role modelnya, lu cecer sampai sedalam-dalamnya. Tapi kalau lu specifically ngomongnya chef, ya lu harus berkarir dulu minimal 5 tahun lah gitu. Makanya kalau chef-chef cosplay dadakan, pasti lu juga bakal hancur ke depannya gitu. Lu berkarir dulu 5-10 tahun gitu. Tapi sekarang sih udah lebih cepet lah ya. 2-3 tahun berkarir secara serius gitu. Ikutin role model lu. Dulu gue punya role model tuh David Cheng. Karena gue ngeliat dia kayaknya karirnya gue bakal kesini nih gitu. Dia punya restoran banyak. Dia bisa datang ke restoran sini. R&D, makanannya dijual. Orang terus laku gitu. Gue ngikutinnya dia. Terus kalau lu punya role model, kayaknya itu bakal jadi acuan lu ke depan dan seterusnya. Karena menurut gue, chef tuh banyak banget runutan bawahnya gitu. Lu bisa suksesnya maksud gue ya. Runutan sukses itu banyak. Lu bisa jadi celebrity chef, lu bisa jadi content creator, lu bisa jadi corporate chef, lu bisa jadi chef owner, lu bisa banyak banget turunannya. Itu lu tinggal pilih tuh, ada banyak banget. Jadi kalau zaman dulu kan ya chef ya jadi chef aja dulu. Gitu. Berkarir di dapur sampai mentok. Tapi sekarang tuh kayaknya udah banyak banget. Ada celebrity chef, mungkin ada yang YouTube chef doang, ada juga kan banyak juga tuh gitu. Jadi petinju juga ada? Iya, jadi petinju tuh ada, bener. Kapan lagi fight? Oh gitu. Jadi lu cari role model, terus lu tekunin aja sampai lu nyampe gitu. Karena kalau lu belum nyampe, lu banyakan dicengin sama orang pasti dan banyak gagalnya juga. Jadi paling nggak lu ngerucut dulu 5-10 tahun baru deh lu bisa nentuin yang kemana-mana. Karena kalau lu nggak berkarir ya susah, nggak ada basic knowledge gitu. Sebenarnya kalau mau dicengin pun udah tabrak aja sih. Tabrak, kalau menurut gua tabrak aja, iya. Tabrak aja dulu gitu. Baru ntar lu kan ketahuan tuh lu runutannya kemana. Kalau lu pengen jadi Juna juga, tapi lu pengen jadi Chef Don juga yang punya toko banyak gitu, ya nggak bisa. Nggak bisa, lu cari dulu satu dulu, fokus aja. Fokus mah penting sih menurut gue sih. Fokus, kayak dulu gue melajarin cuisine tuh fokus dulu Indo, Itali, Jepang. Yaudah Indonya gue dalemin dulu, Indo lumayan udah hafal, masuk ke Itali lumayan hafal, terus baru Jepang gitu. Kan pelan-pelan gitu. Nggak mungkin ada yang jago. Chef jago juga menurut gue nggak ada lah, semua chef belajar sampai sekarang juga. Ada lah yang jago, banyak. Ada, temen gue, Arif Tonggeng namanya jago banget. Oh iya, itu jago tuh. Itu beneran tuh jago tuh. Dewa, level dewa itu, level dewa. Tapi dia nggak pernah bilang dia jago. Ngerendah mulu dia, kayak Mark Marquez. Ngerebah mulu. Ngerebah mulu dia. Lord itu sama levelnya. Yang biasa-biasa aja yang ngaku jago juga ada. Iya benar, iya. Jangan sampai jadi cosplay lah lu. Lu harus jadi orang yang paling bener di bidangnya lah gitu. Itu goks sih memang. Tapi ini mungkin agak sedikit berbeda ya kalau gue bisa kalau gue bisa share ya. Gue tuh lumayan yang nggak punya arah dulu. Beneran. Sampai sekarang kelihatan sampai sekarang. Iya, gue tuh lumayan yang nggak punya arah tuh dari dulu. Kayak gue terjun ke dapur juga
by accident, Ya, basically. ya. Terus gue nggak pernah tuh bakalan berpikir untuk, gue harus pas gue lagi kerja di dapur awal-awal tuh. Padahal kan udah ketemu chef gitu ya. Iya. Gue mau nih jadi kayak dia nih. Nanti one day ya kan, jadi chef gitu, mimpin dapur. Nggak pernah tuh pikiran. Iya. Udah ngalir kerja sampai ya udah dikasih kepercayaan lebih. Lumayan lah, gue kerja sama orang berarti 13 tahun gue berkarir gitu ya kan. Di situ terus gue nggak pernah tuh mikirin kayak sekarang jadi dikenal orang lah di sosial media. Itu gue nggak pernah mikirin tuh sebelumnya. Udah kayak gue ngelihat ada mau bikin konten, ya udahlah iseng lah ya kan gitu. Sama tuh semua berawal dari kayak gitu. Terus nggak pernah juga kepikiran gue mau buka restoran kayak sekarang lah, ada seafood, ada gudeg, ada semur ya kan, semua dan lain-lain. Nggak pernah tuh ada kepikiran, one day gue mau buka ini. Jadi kayak pas depan mata kelihatan bisa dijalanin, pikirin, seriusin, udah jalanin gitu aja sih. Iya. Yang bagusnya sebenarnya kayak yang tadi lu bilang sih, Sep. Maksudnya buat teman-teman yang masih berkarir, meniti karir. Tapi kan lu ada 13 tahunnya yang orang nggak tahu. Maaf. Iya Kalau mau sih. didebatin nih, lu ada 13 tahun yang lu masak sampai sempak-sempak becek kan lu ada. Waktu lu ngonten awal-awal nggak ada viewernya juga lu ada. Iya. Lu bisa sampai sini punya studio kayak gini juga berdarah-berdarah di kontennya lu udah lewat. Tapi kan lu komit terus. Komitnya itu kan yang kadang nggak bisa di-share ke orang gitu ya. Kalau gue sih mungkin selama pas dijalanin terus ada respon positif menghasilkan, kenapa harus di stop gitu loh. Benar. Mungkin sekarang orang banyak yang ngelihat, gue ditinju aktif ya kan, di combat sport aktif, di ini aktif, di masak juga disikat juga, semua disikat gitu loh. Iya. Ya basically karena menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan ya Benar. kita nggak jalanin kan gitu konsepnya. Ya lu beruntung apa yang lu passionin menghasilkan duit. Nggak semuanya juga punya kesempatan itu, Don. Iya sih. Iya lah. Ya, yang nggak menghasilkan tinggal dipelajarin kenapa nggak menghasilkan. Kalau emang gagal, ya udah. Kan kalau gue pakai ilmu evaluasi terus sih dari dulu. Gosok gigi evaluasi. Iya. Kalau gue gitu sih pokoknya ilmu evaluasi aja. Kayak gue pernah lah kepikiran, gue pengen bikin ini gitu ya kan. Gagal. Kenapa ya? Apa ya problemnya ya gitu. Worth it nggak kalau kita jalanin lagi gitu. Iya. Gitu sih kalau gue mikirnya. Betul. Jadi ya lebih, kalau dibilang terarah ya nggak juga gitu. Terarah, lu masih linear sampai sekarang. Dari lu 13 tahun lalu, masih linear. Enggak Sampai lah. sekarang lu masih pakai chef jacket, mau apa lu? Iya kan, Iya, mau gimana ya? nggak usah denial. Linear, gua aja nggak pakai chef jacket. Ini chef Don masih. Kan kita kerja di atas, Bang. Benar. Iya, lantai UG. UG, benar. Iya, lantai UG, Bang. Tapi incasnya di kantin karyawan. Enggak, ini kan punya si AA ini. Benar. Iya, bukan punya kita. Ini kan warung nasi nyonya. Nyonya mana? Nyonya lagi di rumah. Di rumah tuh. Iya kan? Benar. Ini jagain aja. Ini by the way kita break. Teman-teman kerjaan nggak nyari-nyariin nih. Cariin lu tuh, udah servis, Udah. dinner. Prepan udah aman sih, Bang. Gila. Iya. Tinggal nunggu dinner doang ya kan? Dinner service, betul. Iya, tinggal nunggu dinner service doang, udahlah aman. Anak-anak udah pada tahu apa yang harus mereka lakukan. Betul. Ya kan chef gitu ya kan, tinggal nyuruh-nyuruh aja kalau chef mah. Astagfirullahaladzim, untung gua enggak gitu. Oh enggak ya? Enggak lah, gila lu. Enggak ya. Kan gitu orang Benar, mikirnya. Magic ya. finger. Iya, automation. Wah gila. hebat. Masak pakai telunjuk. Tolong potong ini tuh jadi ini. Nah, udah jadi. Nggak perlu kita motong. Benar. Chef kan cuma duduk-duduk doang kerjanya katanya. Jalan-jalan, ya kan, ketemu tamu. Nggak ada yang dikerjain habis itu. Benar. Nggak ada lagi. Nggak kerja ya? Nggak kerja, Chef. Nah, Chef, berarti lu kira-kira menjalanin ini akan sampai bener-bener, let's say, sampai lu pensiun nanti tetap ada di sini atau... Kayaknya nggak ada pensiunnya dah kalau Enggak, kalau maksudnya- masak. Iya, Jadi paham masak ya. sih, nggak ada pensiunnya memang. Cuman kan maksudnya nggak into the business lah gitu. Kayak ya udahlah, terima, kan pasti end up-nya kan jadi konglomerat
punya toko Amin. di mana-mana ya kan, dari Amin. Sabang sampai Merauke. Amin, amin, amin. Kan gitu kan? Amin, amin. Iya dong. Amin, tapi kayak repot lah kalau toko banyak lah, dikit-dikit aja Don. Iya. Biar lelo aja, pusing lah toko banyak-banyak lah. 100 tapi omsetnya per bulan miliaran, ratusan miliar Aduh, kan. capek Don, enak nggak usah juga. lah, santai-santai aja gini. Rebahan main handphone, Ah, nggak mungkin lah. resolusi. Nggak mungkin lah. Iya, kalau lu liat gue kan gue nggak ngapa-ngapain, gini-gini doang. Tahu TV aja, main handphone. Enggak lah, kalau di dunia itu dunia masak kali ya sebutnya ya, chef keberatan kayaknya nggak ada karir putusnya deh. Lu sampai setua apapun kalau lu jualan resep kayaknya masih laku. Kalau lu suruh masak private dining kayaknya masih bisa. Kayak di Ya kan, Jepang sampai yang tua-tua banget Artinya gitu. kan gini, kayak Gordon Ramsay, nggak mungkin dong dipanggil, bikinin gua menu dong gitu ya kan. Pasti kan, oh ya udah bisa dijual namanya Chef Wiro, Iya, tapi kan yang kerjain tim lu gitu. Iya, iya. Kan gitu kan bisa kan. Udah. Sekarang pun lagi jalan tapi diem-diem aja. Iya, maksudnya hal-hal kayak gitu berarti lu mau sampai end game-nya tuh, end game-nya tuh di situ tetap. Sampai titik darah penghabisan kayaknya. End game-nya di situ tuh. Bener. Karena dulu pas di hutan juga kita masih bisa masak. Kayak asal ada api, kayaknya gue bisa cari duit deh gitu. Iya. Berarti bener-bener udah di F&B lah ya. Iya lagi. Mau gimana lagi? Udah terlalu cinta gue sama industri ini. Asik. Anjay. Terlalu cinta tuh ya. Iya betul. Jadi kurang lebih kita udah tahu lah ya seorang chef. Oh iya, ada satu lagi sih yang gue pengen tanya ke lu nih. Apa Lupa. tuh? Sebagai business owner, Hmm. seorang business owner F&B ya, mesti jadi pelaku dulu apa enggak? Oke. Contoh kayak gue nih, Ya. apakah itu jadi satu syarat buat jadi kayak gue sekarang business owner F&B? Mhm. Karena gue dulunya seorang chef. Intinya begini, dulu nyokap gue pernah ngomong waktu gue kecil, jangan pernah buka bisnis yang nggak lo mengerti. Udah itu aja, simple aja. Selalu paham-pahamnya pasti lo nggak bisa dibohongin orang. Karena kan bisnis masalah perputaran duit kan. Kalau lo nggak ngerti, lo nggak tahu seluk-beluknya, mending nggak usah gitu. Misalnya kayak teman lo, atau nggak kita gitu, gue sering banget suruh bikin apa yang bukan bidang gue nggak ambil gitu. Yang menghasilkan tapi ya, gue yang bidangnya aja. Jadi karena kebetulan gue masak, jadi bisnisnya F&B gitu. Kalau di tempat lain juga gitu, kalau lu nggak ngerti finance, lu jangan buka koperasi gitu. Jangan buka arisan online gitu. Kasarnya gitu. Jadi ya, by karir aja gitu kalau gua. Tapi kan mau bisnis beda-beda ya. Jadi lu harus ngerti bisnisnya baru lu buka lah. Itu yang gue pegang dari nyokap gue sih. Gue juga gitu lagi. Gue nggak pernah mau ngejalanin apa yang gue nggak tahu. Iya, Gue nggak kuasain. Iya. Gue pernah mau dibayar juga suruh jadi juri kopi, gue nggak bakal mau lah. Mau sebesar apapun bayarannya, nggak mau gue. Kemarin gue juga disuruh, ini contoh aja ya, suruh jadi bar takeover di brand, gue juga nggak mau. Gue nggak bakal ambil bar takeover. Gue udah berkarir 18 tahun, mau 20 tahun di dunia chef, tiba-tiba gue nge-shake gitu, keren-kerenan di balik bar, difotoin orang, di story-story sama orang, di snapgram sama orang gitu, nggak mungkin gue ambil. Nggak mungkin. Bukannya gue idealis, tapi gue nggak bakal mau lah gitu. Temen gue bartender banyak, temen gue barista banyak. Ya udah, kalau jadi juri kopi dia aja, gue refer. Kalau jadi bar takeover dia aja gitu. Gue nggak bakal ambil. Gue ngambil yang gue ngerti aja gitu. Nih wise nih, sangat-sangat wise nih. Dan bijak. Iya. Oke, sekarang kita main this or that dulu nih. Boleh dong. Ya, ini buat tipis-tipis saja supaya tahu seleranya Chef Wiro juga sih. Boleh. Manis atau asin? Asin. Why? Gue nggak bisa masak manis. Nggak ada basic. Dan gue panas, pegang terigu nempel. Megang terigu nempel. Nempel. Maksudnya? Nempel. Tangan gue tuh basah, panas gitu nih, lihat ya. Tuh, gitu. Jadi megang terigu nempel. Manis kan nggak mesti terigu. Iya kan gula. Asin juga bisa pakai terigu. Gula, terigu, telur gitu. Itu nempel banget di tangan gue gitu. Oke. Fruity atau creamy? Fruity jelas. Kenapa? Fruity. Creamy enak kali ya. Kalau di gue gitu. Creamy enak ya. Banyak kayaknya bisa enak deh. Tapi kan bisa di naturalize. Bisa. Iya kan? Pakai acidity. Asik. Chef banget. Chef lu, banget nih. Berak. Chef banget nih, ya kan. Ini dia, ya kan. Nah, terus klasik atau eksperimental? Klasik.
Itu berubah sih, sering berjalan umurnya nambah, berubah dulu eksperimental kan. Eksperimental banget Semua ya. anak muda gitu lah kayaknya. Oh, Lama-lama iya. klasik aja udah. Bikin saus nih misalkan ya kan. Es puma ya kan. Wih, sudah teksturnya dimain-mainin. Bener. Fusion tai anjing ya kan. Nggak ada. Fuck fusion gua nggak ada fusion gua. Nggak ada berak. Dulu kan begitu kan. Cuma sekarang udah enggak ya? Enggak, paling tekniknya aja yang dianeh-anehin, tapi rasanya ya supposed to be kayak gitu sih. Itu karena faktor umur. Umur lah. Tekstur gitu juga udah nggak peduli lah ya. Masih komponen. Tekstur, flavor itu masih. Berarti tekstur tetap masih dipikirin tuh? Masih gue biasa layer kalau bikin makanan satu dish, teksturnya gue pikirin yang lembut, yang crunchy, yang agak keras dikit, gue biasanya. Jadi satu dish tetap harus Iya. layer. Komponennya banyak. Biasa kalau gue pati tuh komponennya banyak. 13 komponen lah biasanya satu dish. Biasanya. Sampai sekarang? Kalau di restoran gue enggak. Kalau gue lagi pop up. Di restoran gitu gue kan rata-rata klasikan aja. Iya. Tapi kalau gue lagi pop up atau bikin dish yang eksperimental gitu biasanya 13 komponen. Harus ada. Sih. Tetap berarti masih ada tuh ya. Tipis-tipis aja bang. Api-apinya itu masih ada ya? Itu kalau lagi private dining, kalau lagi pop up, biasa gitu gue pikirin, oh kurang nggak ada crumble nih, pasang gitu. Nggak ada fresh herb-nya, pasang gitu. Harus ada semuanya gitu. Acidity selalu main juga terakhir. Gitu. Wah, ini sih yang bikin dari sini udah kelihatan sih karakter seorang Chef Wiro nih kalau di dapur kayak gimana gitu. Bisa aja Chef, dan masa lu ngeramal dari situ aja doang. Soalnya saya pernah magang di tempatnya ya, galak banget. Mau masa? Enggak lah, gue paling fun di Galak dapur. banget, iya. Galak banget. Mana ya. gak galak, enggak lah. Gue penyemangat dapur gue. Kalau gue masuk Pati kali dapur. ya galak. Oh kalau itu ibu-ibu, kalau itu dia. Ibu-ibu aja. Ibu-ibu aja. Gue dapet sebutan ini dari Chef KD sama Chef Ruben tuh. Berarti, udah ibu-ibu aja. Udah ibu-ibu masak, lu tau kan ibu-ibu lagi masak. Lu comot nih dikit nih bakwannya lagi goreng bakwan. Wah, Marah. satu saringan dibuang. Gitu. Shout out buat Chef Pati. Halo. Oh iya tadi lu belum jelasin tuh. Ini jadi Apa tuh? balik lagi kita. Apa tuh? Kalau ketemu Ray di Apa mana? tuh? Oh ketemu Ray. Bisa jadi bisnis bareng sama Ray lah. Oh pertama kali gue pop up sama Respati di restorannya. Jadi sebelumnya ada celebrity chef, pop up pertama kali, gue tuh guest chef kedua lah. Di restorannya di Kokiku. Fish by Kokiku, nama restorannya Fish namanya. Gue pop up sama Respati situ. Sales waktu gue sama Respati pop up, ngalahin celebrity chef tersebut. Terame, sales terame di saat itu. Sepanjang masa restoran itu buka kayaknya sales teramenya di situ. Oh gila. Itu 1 bulan sebelum gue buka burger, jadi itu. Oh dari situlah. Dari situ Ray jatuh cinta sama gue, kirim surat, Keren. voice note tiap malam gitu, sleep call ya sampai sekarang. Sampai sekarang tuh ya. Betul. Sampai akhirnya sekarang udah jadi, lu kan manggilnya Kokore kan? Koko Koko AQ Ray. itu, Koko Koko AQ. AQ itu betul. Koks. Koko bindeng, 2 kata lucu. Oke, Chef, thank you udah nyempatin waktunya kemari. Sama-sama dong, gue yang thank you udah Dan sukses buat semua bisnisnya. Amin. Mungkin boleh di-share ada bisnisnya apa aja, Oh, brand-brandnya, please. Yang lagi jalan sekarang tuh ada Bura-Bura di Jalan Benda, Speakeasy Bar gitulah, Japanese Cocktail Bar. Terus ada juga saya by Zakaya di Blok M, posisinya lantai 2 di bawah MRT. Terus ada juga apa lagi? Ada Yang baru. Ada fried chicken yang paling baru di Cipete, Jalan Cipete Raya, ada sebelah kiri. Kita di seberang restoran ayam goreng Chen gitu lah, kita buka di seberangnya. Itu yang terbaru juga, sama Bakmihan lagi mau pindah lokasi dari Cipete ke Ampera. Itu aja sih. Itu aja banyak udah. Iya gitu. Oh iya ada media F&B juga namanya Turaber. Oh iya, Turaber juga. Betul, buat gosip-gosip F&B sama info-info. Info-info yang A1. lucu-lucu. Betul, biasanya ada di situ tuh. Alter egonya gue lah, second account gue lah itu. Second account ya. Second account. Enjoy kan ngejalaninnya semuanya. Enjoy, sampai sekarang masih santai-santai aja. Ya gue gini-gini aja lah. Semuanya happy. Oke, itu dia guys. Chef Wiro dengan gurita bisnisnya itu. Ya kan? Gurita. But oke, thank you so much Chef udah Sama-sama. mau datang kemari. Gue yang makasih juga. Thank you udah nyempetin dan
semoga buat teman-teman semua juga lebih bisa terinspirasi ya dengan mendengar cerita-ceritanya Chef Wiro. Ini mungkin salah satu figur yang kemungkinan secara storyline karirnya tuh agak sedikit unik ya untuk berkarir di dunia F&B, yang mana nggak semua orang punya garis tangan hidup kayak lu sih Chef, gue yakin. Oh iya. Iya, karena nggak mudah loh meyakinkan pemodal atau meyakinkan seseorang untuk percayakan bisnisnya ke kita yang anak baru kemarin sore ibaratnya ya kan. Betul. Baru kemarin sore tiba-tiba bisa dikasih mendapatkan kepercayaan itu tuh nggak mudah sih menurut gua tuh. Tapi ya kalau kalian pengen tahu tips and triknya gimana untuk meyakinkan, ya kalian silakan follow akun sosial medianya Chef Wiro, ya kan? Isinya kocak-kocakan doang. Iya, bisa DM langsung. Boleh. Ya kan, DM langsung, tanya aja. Pasti dijawab kok. Betul, Nggak mungkin nggak selalu. dijawab. Gue selalu open consultation via DM. Asik. Oke, Chef. Kita ada... Keren. Nah, ini dia. Kita punya bingkisan lah dari... Oleh-oleh dari Keren MK, ya. biar kalau kemari. Ngobrol dapat oleh-oleh sih boleh juga. Terima kasih MK, I love you. Wes, thank you. Itu dia guys. Thank you buat semua kalian yang udah nonton di segmen SBT. SBT ini. Iya, jadi ini nama segmennya SBT. Oke. Ini belum dijelasin juga tadi di awal ya. Betul. Karena ini program baru dan Anda adalah tamu narasumber pertama. Oh jaminan 1 juta view. Jelas. Pokoknya ini Garansi. views-nya udah pasti dan lebih rame daripada Ray Jensen Radio Podcast. Wah, saya belum pernah denger lagi itu kayaknya. Belum pernah denger ya? Podcast kecil kali ya. Iya, podcast itu kecil. kalau dia mikro, kalau kita makronya. Benar, itu kayaknya podcast kecil deh. Nggak pernah dengar, belum pernah dengar deh kayaknya itu. Kayak gue makanya, masih dengernya gitu lah. Aduh, Ray, ntar gue langsung di bangsat lu gitu. Tapi dia kan harus nonton dulu baru bisa bilang bangsat, ya kan? Iya benar. Biarin dia nonton. Enggak lah. I love you, Ray. I love you, Ray. I love you, Ray Jensen. Gila, nggak mungkin lah. Ya kan? Justru kita bikin ini karena terinspirasi sama Koko Ray. Oh, oke. Dan boleh kenalan kali ya kita ya, lebih lanjut. Anda kenal sama Koko Ray? Baru dengar nih. Kalau kenal, boleh dong kenalin, saya pengen kesana. Gitu. Bener. Oke, itu dia di program SBT kali ini. Ya, SBT singkatannya bisa sebatang, sesi bincang tamu, banyaklah singkatannya. Ya, jadi thank you semua buat yang udah nonton, and jangan lupa buat subscribe channel YouTube UMKM ini, dan please share kalau kalian suka sama konten, dan bisa tulis di kolom komen juga kira-kira next kita harus undang siapa lagi. And thank you buat MK as our sponsor for this podcast, and see you in the next video. Bye. Terima kasih.